Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Dr. Edi Fahmi Alifudin, MPDI, dosen tetap program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Sinar Bangsa Karawang. Akan memaparkan pelaksanaan proses pembelajaran pada mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis integratif sebagai bagian dari penyusunan dokumen pernyataan diri dosen atau disingkat dengan PDD dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah ini dirancang untuk mempersiapkan para calon pendidik dan pengembang kurikulum dengan pengetahuan keterampilan yang diperlukan dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kurikulum pendidikan agama Islam. Materinya mencakup teori, prinsip, model, strategi pengembangan kurikulum yang relevan dan kontekstual, termasuk kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diampu pada mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa diharapkan mampu berkontribusi pada peradaban dan kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan kajian akademik sesuai dengan bidang keahliannya untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan kurikulum PAI sesuai teori pengembangan kurikulum. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai teori dan aplikasi dalam pengembangan kurikulum PAI. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa mampu berkontribusi dalam pengembangan kurikulum PAI untuk kemajuan peradaban. Yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan validasi akademik untuk menyelesaikan masalah kurikulum PAI. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengembangkan kurikulum PAI sesuai dengan teori perkembangan kurikulum yang ada. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menguasai teori dan aplikasi dalam pengembangan kurikulum PAI. Bahan kajiannya ada beberapa, yang antaranya adalah hakikat kurikulum, yang kedua peran guru dan dalam pengembangan kurikulum, yang ketiga peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum, yang keempat adalah landasan pengembangan kurikulum, yang kelima adalah pengembangan kurikulum di Indonesia, yang keenam adalah model-model pengembangan kurikulum, yang ketujuh adalah macam-macam konsep pengembangan kurikulum, yang kedelapan adalah desain pengembangan kurikulum, yang kesembilan ragam konsep kurikulum, ke-10 model dan desain kurikulum, dan ke-11 pengembangan kurikulum pendidikan karakter, ke-12 evaluasi kurikulum, 13 kurikulum profil pelajar Pancasila, yang terakhir adalah kurikulum Merdeka Belajar. Baik, untuk metode pembelajaran yang digunakan dalam kuliah ini ada tes metode, ada project listening, ada ceramah interaktif, ada tanya jawab, juga bisa dilakukan dengan tata cara tatap muka secara langsung maupun dengan tata cara online melalui Zoom ataupun Jimmy. Dan media pembelajarannya ada bervariasi. Yang pertama bisa menggunakan modul RPS ya, sama referensi ilmiah yang kita juga siapkan teman-teman, akses ke link yang kita berikan di PowerPoint. Yang kedua juga ada PowerPoint yang kita share juga kepada mahasiswa untuk belajar di rumah, dan terakhir juga ada proyektor laptop dan WhatsApp group untuk sarana diskusi mahasiswa dan dosen. Barangkali ada hal-hal yang ingin didiskusikan setelah ataupun sebelum pembelajaran berlangsung. Nah, ini ada beberapa strategi penilaian untuk mata kuliah ini. Yang pertama adalah tugas individu dan kelompok sebanyak 15%. Yang kedua adalah proyek dan berupa makalah maupun artikel itu sebanyak 50%. Yang ketiga adalah UTS ujian akhir semester yaitu 15%, dan terakhir adalah UAS ujian akhir semester yaitu 20%. Nah, penilaian ini didasarkan pada indikator yang terukur, diantaranya adalah pemahaman konsep, ada kualitas analisis, ada orisinalitas gagasan, ada kesesuaian struktur penulisan, ada partisipasi aktif, dan kerjasama tim. Nah, rubrik penilaian ini digunakan untuk memastikan objektivitas dan umpan balik diberikan secara langsung kepada mahasiswa agar dapat memperbaiki capaian pembelajarannya masing-masing. Dengan pendekatan berbasis riset, pengalaman nyata, dan pembelajaran kolaboratif yang saya rancang dan saya laksanakan, harapannya terciptanya suasana kelas yang aktif dan kondusif dan menjadi sarana yang tepat untuk mengembangkan kompetensi masing-masing. Mahasiswa tidak hanya dituntut menguasai teori, namun juga diharapkan juga mampu mengaplikasikan, diantaranya mengembangkan kurikulum yang kontekstual dan inovatif, berpikir kritis dan reflektif, dan berkontribusi dalam pengembangan kurikulum PAI yang adaptif terhadap perubahan zaman. Adapun PDD unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2025 ini yang saya lakukan bisa dilihat di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana kabarnya semua, sehat? Baik, alhamdulillah ya. Masih semangat teman-teman? Baik. Walau ini jam kedua, tetap harus semangat ya. Kalau saya bilang pagi, maka jawabannya pagi. Bisa? Bisa. Siap. Selamat pagi. Pagi. Baik, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, sebelumnya kita akan absen dulu ya teman-teman ya. Yang saya sebutkan silahkan mengangkat tangan. Najla, Visi, Naila, Mutia, Kania, Auliana, Neneng, Rivaldo, Ringgit, Farhan, Gibran, Aditya, tidak hadir. Baik. Al-Kausar, tidak ada. Ahmad Sifaul Alam, tidak ada. Adias, Fani, Silvi, Catur, tidak ada. Alfia, Asti, Ana, Agnia, Dwi. Baik, terima kasih. Teman-teman, hari ini sebagaimana kemarin sudah kita bahas ya, hari ini kita akan membahas tentang peran guru dalam pengembangan kurikulum. Nah, baik, apa saja yang akan kita bahas kali ini ya? Yang pertama adalah pembukaan, persepsi, perencanaan pembelajaran, tujuan, ada 4 peran guru, ada diskusi, ada presentasi, refleksi, evaluasi, dan penugasan dan penutup. Baik teman-teman, kita masuk ke acara pembukaan ya. Mari kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman masih ingat materi sebelumnya? Masih ya? Oke, saya tes dulu ya. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Siapa ya yang mau jawab? Angkat tangan. Baik, silakan. Jadi kurikulum itu adalah sebuah rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar. Jadi kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang mesti ditempuh seorang pengajar. Di kurikulum itu sebagai acuan, rencana, tujuan gitu Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, pertanyaan berikutnya, apa saja komponen utama kurikulum? Silakan. Ada tujuan, Iya, materi, betul, metode, betul. dan evaluasi pembelajaran. Mantap sekali, tepuk tangan. Oke, terakhir ya, mengapa kurikulum PA harus didasarkan dengan nilai-nilai Islam? Angkat tangan ya. Karena untuk membangun karakter Islami, meningkatkan pemahaman agama, dan mengembangkan spiritual siswa berdasarkan ajaran agama Islam. Mantap, tepuk tangan ya. Baik, ya alhamdulillah teman-teman masih ingat ya. Jangan lupakan, insya Allah kita akan review terus setiap harinya. Baik, selanjutnya, nah ini adalah RPS yang sudah kita kemarin bahas ya. Hari ini kita masuk ke materi kedua ya, sebentar. Sub materi hari ini adalah peran guru, kepala sekolah, dan pengembangan kurikulum. Nah teman-teman kemarin sudah download ya. RPS-nya sudah pada punya belum? Nah, bagi yang kemarin belum hadir bisa download di sini ya, di link sini ya, ada RPS-nya, dan teman-teman bagi nanti yang kebagian menjadi pemateri silahkan download RPS-nya di sini ya, seperti itu. Bisa? Oke, lanjut. Nah, tujuan perkuliahan kali ini adalah satu, mahasiswa mampu menyebutkan definisi pengembangan kurikulum PA. Apa itu pengembangan kurikulum PAI? Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan peran guru secara umum. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan peran guru secara umum dalam pengembangan kurikulum. Nah, ini adalah 3 hal yang akan kita bahas hari ini di perkuliahan kita kali ini. Terkait pengembangan kurikulum. Sekarang masuk ke Q&A ya. Oke. Anda bertanya, saya menjawab. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan
Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Angkat tangan. Baik, silakan. Berdiri apa dulu, Pak? Berdiri ya, tuh. Ya, perkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anna Tiara Syawa. Sebelumnya Bapak izin bertanya. Pertanyaannya dalam implementasi kurikulum Merdeka, bagaimana guru PAI berperan sebagai pengembangan kurikulum? Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu, Pak. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Dian Fadli, izin bertanya bagaimana peran guru PAI dalam mengembangkan kurikulum yang kontekstual yang sesuai dengan keadaan peserta didik. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga. Saya Nagawati. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak mengenai pengembangan kurikulum. Di sini saya ingin bertanya terkait kontribusi guru PAI dalam merancang pembelajaran yang mengintegrasikan atau menggabungkan nilai lokal dan juga nilai budaya setempat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, yang pertama adalah terkait MBKM ya. Saat ini kemarin kita diarahkan dari mulai perubahan 2013 ya menuju MBKM, ini kan sesuatu perubahan yang signifikan ya. Karena karakteristik MBKM memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, bagaimana agar guru PAI juga mampu menyesuaikan diri dengan konsep MBKM tersebut? Di antaranya adalah guru PAI harus menjadi sosok guru yang student centered learning. Bagaimana yang menjadi fokus pendidikan, arah dan objek pendidikan itu adalah siswa. Ya, jadi guru harus mampu memberikan ya ruang bagi siswa agar aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya ketika ketika teman-teman jadi guru ya ingin mengajarkan tentang bagaimana tata cara wudhu, maka ibu-ibu bisa mengarahkan kepada siswa untuk mencari informasi, ya, kemudian mempresentasikannya. Nah, seperti itulah. Jadi prosesnya itu seperti menggunakan filosofi pembelajaran konstruksional, di mana siswa diarahkan untuk apa? Diarahkan untuk mendapatkan ilmunya melalui proses yang dia lalui, seperti itu. Terima kasih ya. Oke, sudah cukup? Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Terkait dengan peran guru terhadap mengembangkan kurikulum yang kontekstual dengan baik, betul sekali. Nah, penting sekali peran guru PAI terhadap pengembangan kurikulum yang kontekstual, yang disesuaikan dengan keadaan yang ada. Kenapa? Ya, karena bisa jadi antara satu daerah dengan daerah lain berbeda kebutuhannya. Antara Karawang dengan Bali tentu berbeda. Bali adalah kota wisata, Karawang kota industri. Nah, harusnya ya seorang guru tidak hanya mendapatkan ada apa di atas gitu. Tidak hanya mendapatkan kurikulum dari pemerintah, tapi dia juga mampu mengolahnya. Akhirnya apa? Bisa menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi anak-anak pada saat itu. Seperti itu. Real, kontekstual. Sehingga apa? Oh, inilah yang kita hadapi dan guru memberikan solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Seperti itu. Kontekstual ini bisa menjadi dua meaning, dua arti. Yang pertama adalah kontekstual dalam keadaan lingkungan. Yang kedua juga kontekstual dalam arti kebutuhan teman-teman, atau dalam arti kebutuhan kerja dan lain sebagainya, atau kontekstual dalam arti penyesuaian terhadap adat istiadat setempat. Tentu antara adat istiadat orang Sunda akan berbeda dengan adat istiadat orang Medan gitu ya. Orang soda punten gitu kan, orang Medan woi gitu ya, teriak. Nah, ini akan terjadi perbedaan. Nah, ini harus disesuaikan. Guru-guru mampu menyesuaikan kurikulumnya, materinya terhadap sesuai dengan konteks, sesuai dengan adat istiadat setempat. Baik, terima kasih. Cukup. Selanjutnya. Ya. Baik, kontribusi guru PAI dalam merancang pembelajaran ya. Baik, ya. Hampir sama ya jawabannya terkait dengan kontribusi ya.
seperti itu. Di antaranya adalah mengembangkan kurikulum yang ada, mengembangkan kurikulum PAI agar apa? Agar memiliki muatan. Apalagi di Unsika ini kan apa? Coba visinya masih ingat? Ya, visinya menjadi unggul, ya, berbudaya, bangsa, inti itu intinya ya, gitu ya. Jadi bagaimana Unsika ini mampu menyesuaikan terhadap adat kebiasaan yang ada. Misalnya mengajarkan kalau teman-teman lulusan luar negeri misalnya, kita mengajarkan tata cara sholat kalau di luar negeri di Arab pakai jubah, ya. Di Indonesia gak usah pakai jubah, pakai sarung, gitu ya, seperti itu. Kalau perempuannya pakai mukena, atau pakai kalau di luar pakai udeng-udeng gitu ya. Nah, di sini pakai peci hitam aja, seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan adat istiadat setempat, seperti itu ya. Nah, agar apa? Agar kompatibel terhadap satu adat istiadat setempat, yang kedua juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau kebutuhan masyarakat setempat. Seperti itu, Teteh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik. Nah, sekarang ya adalah waktunya diskusi, teman-teman. Siap? Siap. Baik, di sini saya ada satu berita yang luar biasa memiriskan. Apa itu? Banyaknya siswa madrasah tidak bisa baca Al-Qur'an. Loh, kok bisa? Siswa madrasah yang umumnya belajar agama, kesehariannya mempelajari Islam, tapi nggak bisa baca Al-Qur'an. Nah, tugasnya teman-teman silakan buat 3 kelompok ya untuk mendiskusikan ya. Apa sih penyebabnya dan apa sih solusinya? Bisa? Silahkan. Tapi sebenarnya ya, silahkan dalam waktu 10 detik untuk membuat kelompok. Silahkan. Oke, silakan. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Coba berdiri. Izin memperkenalkan diri teman-teman, nama saya Dewi Ratnaswari. Jadi di sini tadi pertanyaannya adalah penyebabnya apa? Penyebabnya itu yang pertama, penyebabnya adalah guru tidak bisa tidak melakukan pengecekan awal gitu, sehingga siswa-siswa yang belum bisa membaca Al-Quran itu tidak terdeteksi gitu. Terus solusinya? Solusinya adalah guru bisa menyusun program yang untuk mendeteksi siswa apakah bisa membaca Quran atau tidak. Baik. Lalu bisa secara bertahap pembelajarannya bisa Ya nggak apa-apa. Oke, tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya siapa? Aulina. Mangga, silakan yang selanjutnya angkat tangan. Oke, silakan. Berdiri teh. Iya. Oke, dari kelompok kami sudah berdiskusi. Jadi kami menyimpulkan bahwa dari penyebab dari banyaknya siswa madrasah tidak bisa baca Al-Quran ini karena dalam pembelajaran di madrasah itu, mungkin di suatu madrasah itu tuh lebih memfokuskan pada teori-teori pembelajaran agama Islam, bukan dari praktek dari pembelajaran Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu belum begitu ada gitu. Jadi mungkin solusinya itu bisa diterapkan gitu. Seperti yang Bapak sampaikan, itu kurikulumnya dikembangkan dari guru PAI-nya supaya bisa diterapkan kepada murid supaya kasus ini tuh bisa diselesaikan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya kelompok sana, silakan. Siapa yang jawab? Silakan. Dipegang. Siapa yang jawab? Izin menjawab ya Bapak, mengenai tadi permasalahannya banyak siswa madrasah yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah di sini kita fokusnya terhadap lingkungan keluarga ya. Banyak orang tua yang saat ini tuh sudah tidak memperhatikan bagaimana anak itu belajar membaca Al-Quran seperti itu. Jadi
banyak juga lah di masyarakat gitu ketika anak sudah lulus SD itu sudah tidak diperhatikan lagi, sudah banyak yang tidak ngaji gitu. Jadi kemungkinan rendahnya pemahaman tentang membaca Al-Quran. Solusinya yaitu mungkin dari orang tua bisa membuat suatu kurikulum dan keluarga, seperti mungkin ngaji bersama setelah maghrib, atau mungkin ya tadarus bersama setelah subuh dan lain sebagainya. Dengan begitu insya Allah lebih mendukung gitu bagaimana pemahaman anak di dalam keluarga dalam membaca Al-Quran. Tepuk tangan dulu ya. Baik, ya. Alhamdulillah ya teman-teman, luar biasa tadi. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Nah, alhamdulillah untuk sesi diskusi sudah selesai. Ya, silakan kembali ke tempat. Teman-teman, alhamdulillah diskusi sudah selesai. Saatnya kita kuis, teman-teman. Ya, tepuk tangan dulu ya. Oke. Nah, silakan diisi linknya. Oke, sudah ya? Kita siap langsung mengerjakan. Silahkan mengerjakan. Baik, alhamdulillah ya teman-teman, luar biasa tadi mengerjakannya, nilainya bagus-bagus. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, alhamdulillah luar biasa ya. Masya Allah. Baik, berikutnya ya sebelum kita tutup kita akan coba ya teman-teman, siapa yang tahu nih siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi. Silakan. Oke, silakan. Mangga, silakan. Boleh, silakan. Oke, mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kania. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan untuk materi pada pertemuan kali ini. Yaitu kita mengambil 3 poin utama. Yang pertama itu ada kurikulum PAI itu adalah seperangkat rencana dalam pembelajaran FPAI itu sendiri. Terus juga di sini juga dijelaskan bahwasanya peran guru itu secara umum sebagai fasilitator, motivator dan yang lainnya. Terus juga bisa disimpulkan juga guru FI itu memiliki peran yang penting, tidak hanya sebagai mengajar saja, tapi juga untuk sebagai adapter, implementer dan yang lainnya. Mungkin cukup segitu saja kesimpulan yang bisa saya ambil dalam pembelajaran kali ini. Baik, tepuk tangan dulu untuk Anda ya. Luar biasa ya, alhamdulillah ya. Nah, ini mungkin kesimpulannya itu sudah disampaikan oleh Kania, luar biasa. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara teman-teman ya, penghujung perkuliahan. Oke, alhamdulillah perkuliahan untuk kali ini sudah selesai, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan membaca ya referensi yang sudah saya kasihkan. Tetap semangat ya. Insya Allah apa yang kita pelajari akan bermanfaat buat teman-teman di masa yang ada maupun di masa yang akan ada saat ini. Baik, terima kasih. Kita tutup aja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video proses pembelajaran mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis integratif pada program studi Universitas Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Sinar Pembangsa Karawang. Semoga video ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2020. Terima kasih. Dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.